Sudah, Bu. Siapa yang bisa memaparkan hasil tugasnya? Ada yang bisa raise hand? Waktu kita singkat ya. Ya, Ibu Rina silahkan. Sudah kelihatan, Ibu? Oke, silahkan. Terima kasih. Saya akan langsung saja ya, Bu, untuk pemaparan tentang rancangan aktualisasi saya. Unit kerja UPTD Puskesmas Tambu, isu yang diangkat kurangnya pengetahuan dan kepatuhan pasien terhadap penerapan minum obat pada pasien TB paru. Gagasan pemecah isu percepatan tindak lanjut pemantauan minum obat pada pasien TB paru melalui sosialisasi dan pembuatan kalender minum obat di Puskesmas Tambu, Kabupaten Donggala. Kegiatan pertama yaitu persiapan kegiatan aktualisasi. Tahapannya menghubungi dan melakukan konsultasi Tunggu bentar ya, tunggu bentar. Bu Rina, ada enggak ya saya kasih tugas bagaimana mengaktualisasikan nilainya? Ini ya sekarang yang mau dibacakan? Iya, Ibu. Oh ya. Ini tugas yang apa yang Ibu Rina mau bacakan? Yang rancangan aktualisasi yang keterkaitannya dengan mata pelatihan nilai-nilai ASN sama manajemen ASN, Ibu. Oke, itu maksud saya. Silahkan, alhamdulillah. Ya, dicontohkan satu kegiatan ya. Oh. Silakan. Yang kegiatan yang persiapan ini dulu, Bu. Boleh, sampai 2 kegiatan lah supaya bisa yang teknisnya juga dapat. Silakan. Ya, kalau persiap kegiatannya saya mulai dari melakukan konsultasi kepada pimpinan keterkaitan dengan mata pelatihan berorientasi pelayanan, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, akuntabel, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi, kompeten, meningkatkan kompetensi diri, harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, loyal, berdedikasi, adaptif, bertindak proaktif, kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Oke, tunggu bentar Bu Rina. Jadi teman-teman, boleh enggak ya, saya mau dengar seakan-akan kita maju ujian begitu. Jadi kita coba, misal tadi dalam konsultasi saya mengaktualisasikan nilai ini yaitu begitu. Boleh? Kita tes. Saya langsung, Bu? Atau? Ya, langsung saja. Saya cuma mau melihat, Bu Rina, kira-kira kan waktu itu pembelajaran di materi di agenda 2 kan sudah selesai. Jadi diharapkan kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilainya. Saya mau dengarkan dulu seperti apa teman-teman mengaktualisasikan nilainya. Jadi untuk rancangan itu gampang, nanti ya kita lanjut, tapi
bagaimana Ibu Rina dan teman-teman mengaktualisasikan nilai-nilai. Misal persiapan atau turun, jangan di persiapan di agenda di kegiatan 1. Coba bisa lihat di kegiatan 2. Nah, di kegiatan 2 coba apa konsultasi yang aktual langsung di ini ya Bu, yang tunggu dulu. Atau ini. Coba menyiapkan sarana dan prasarana sosialisasi. Berarti menyiapkan materi sosialisasi. Coba kaitkan dengan agenda 2. Aktualisasikan agenda 2 di dalamnya. Menyiapkan materi sosialisasi, berarti kalau dalam menyiapkan materi sosialisasi, materinya itu kita buat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau yang begitu Bu? Ya, jadi teman-teman semua dibuat cerita seperti itu Bu? Ya, saya contohkan ya. Jadi untuk semua teman, mohon perhatiannya ke 88 orang, karena nanti pas ujian, teman-teman harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilainya. Ya, jadi caranya untuk ini, misalnya Bapak penguji mohon izin, saya ingin menggambarkan aktualisasi nilai berakhlak pada pada aktivitas atau pada tupoksi yang kami lakukan, yaitu misal contoh ya, di kegiatan menyiapkan sarana dan prasarana pada tahap 1, yaitu menyiapkan materi sosialisasi. Pada tahapan ini saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Langsung lihat kode etiknya kan? Kalian langsung lihat ya. Misalnya kalau menyiapkan kan berarti tidak perlu ramah, karena kalian langsung berhadapan bukan dengan orang, tapi dengan kertas, misalnya begitu. Jadi saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dengan melakukan perbaikan tiada henti misalnya, atau dengan kan ada 3, kalian hafal ya atau tahu ya nilai kode perilaku berorientasi pelayanan? Kalian tahu 3 ya? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Kalian pahami itu? Kalian tahu? Dibuka materinya ya. Nah, jadi pada saat kami mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, saya membuat materi yang berkesesuaian dengan kemampuan atau tingkat pendidikan masyarakat di wilayah tersebut. Begitu. Bisa ya? Jadi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti apa? Jadi jangan terlalu tinggi bahasanya, jangan terlalu tinggi ilmunya misalnya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut. Kemudian saya mengaktualisasikan nilai akuntabel, yaitu maka kalian lihat lagi nilai apa, kode perilaku apa yang ada di akuntabel. Misalnya melaksanakan tanggung jawab dengan jujur, ini punya Bu Rina sudah betul, melaksanakan tanggung jawab dengan betul, tinggal menarasikannya yang harus tepat ya. Baik, jadi saya mengaktualisasikan nilai akuntabel dengan bertanggung jawab dan jujur misalnya, yaitu atau saya mengaktualisasikan nilai tanggung jawab saya mengaktualisasikan nilai akuntabel, yaitu apa yaitunya ini dengan misalnya akuntabel kan berarti dengan memberikan materi-materi yang dapat saya pertanggungjawabkan. Artinya kita tidak membohongi publik di situ, kita membuat materi yang jujur. Oke? Seperti itu ya. Kita tes Ibu Ode, Ibu Rina ya, silahkan. Tunggu Bu. Ya. Kegiatan menyiapkan sarana dan prasarana sosialisasi kegiatan serta pembuatan kalender pemantauan minum obat. Tahapan kegiatannya menyiapkan materi sosialisasi,
Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan saya kaitkan dengan nilai-nilai berorientasi pelayanan. Tahapan berorientasi pelayanan saya lakukan yaitu dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana materi yang kita sediakan dengan mohon maaf. Oke, jadi untuk semua teman-teman sebenarnya tidak usah kaku ya. Jadi untuk Ibu Rina, untuk semuanya jangan kaku. Kenapa jangan kaku? Karena nanti kelihatan ya, aduh ini pasti dia tidak ngerti begitu. Jadi yang kalian harus pahami, masukkan di mindset dulu bahwa nilainya itu sudah ditentukan. Bisa ya? Jadi ada 7 nilai: berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan seterusnya. Di setiap nilai berakhlak ada namanya kode perilaku atau indikatornya. Tapi sudahlah indikator, kode perilaku atau rujukan kita dalam menyebutkan nilai atau rujukan kita. Jadi ada kode perilakunya atau apa istilahnya ya, kode etiknya. Ya, kalau kalian, oh ya, kalian punya slide ini ya, punya ini Bu Rina dapat di slide kan? Iya, Kode Ibu. perilakunya kan ya, ya cocok. Jadi caranya kalian tulis kata-kata kalian tuliskan ya. Jadi sebutkan saja, saya mengaktualisasikan. Kalau tidak bilang saya ya terserah lah, teraktualisasi misalnya ya. Jadi saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Jadi langsung sebut ya, mengaktualisasikan nilai apa. Oke? Saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu berarti di nilai orientasi pelayanan itu dari 3 apa yang kalian ambil. Jadi yaitu gitu ya. Nah, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana saya mengangkat materi-materi yang memiliki memenuhi atau saya membuat materi menyesuaikan dengan tingkat pendidikan masyarakat di lingkungan tersebut. Gitu. Ya, jadi ada kata-katanya mengaktualisasikan nilai apa, yaitu apa kode perilakunya dengan penjelasan kita, bla 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 bla. Dengan penjelasan itu maksud kita di tahap tersebut, ya. Jadi coba pelan-pelan Ibu Rina, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memilih materi sesuai dengan pendidikan masyarakat di lingkungan tersebut. Oke? Kita tes untuk akuntabelnya coba. Untuk nilai akuntabel, saya mengaktualisasikan nilai akuntabel dengan memberikan materi-materi yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi boleh seperti itu, boleh jelaskan dulu akuntabel yaitu apa? Yaitu bertanggung jawab dan cermat dengan memberi berbagai materi yang mampu saya bertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi kita sebutkan dulu yaitunya. Kenapa? Karena kita kita yaitukan supaya kita mengambil rujukan dari tiga tindakan perilaku itu ya, rujukan dari 3 perilaku itu, kemudian kita jelaskan dengan menentukan materi yang bertanggung jawab dan sebagainya. Ya. Ini teman-teman latih sendiri di rumah ya, karena ini sebenarnya sudah di materi sebelumnya. Bisa ya? Di sini kita tinggal membuat rancangan. Bisa ya? Ya, Bu. Oke, Bu Rina terima kasih. Coba kita tes yang lain, siapa lagi bisa stop share? Stop share Bu Rina. Makasih, Ibu. Ya, makasih. Latih-latih ya, dilatih supaya pas ujian kita mudah. Bisa teman lain ada yang angkat tangan dulu untuk coba-coba seperti Bu Rina tadi untuk satu tahapan saja. Siapa yang bisa ya? Siapa yang bisa bantu?
Oh ya, Ibu Yanti, silakan Ibu Hardianti. Ya, Bu. Cuma saya tidak tahu share screen, Bu. Oh ya, ini yang paling penting, teman-teman belajar share screen ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan semua belajar ya. Ada Pak Made, boleh diarahkan Ibu Yanti sekalian ya, teman-teman. Atau siapa nih yang bisa mengarahkan Ibu Yanti? Jadi tenang-tenang Bu Yanti, kita belajar sama-sama ya, supaya Iya, pas ujiannya aman. Siapa yang bisa bantu? Bisa raise hand? Siapa yang bisa bantu? Dari jauh diarahkan. Bu. Oke Pak Arif, silahkan bantu dulu. TKB kemudian Iya, pakai laptop kah? pakai. Itu ada yang share screen, tapi sebelumnya filenya buka memang. Mm-mm. Nah, kalau Terus sudah dibuka memang nanti klik share screen. klik mana? Ada itu share screen di sampingnya record. Nanti pilih yang mana file yang sudah terbuka itu, Oh, ya, tunggu ya. baru share Terus sebelah ini kanan bawah. sebelah mana? Kan sudah klik share screen. Sebelah mananya share screen? Itu yang di bawah sejajaran dengan mic video. Dengan ini video. Ya, yang ada warna hijau. Oh iya iya iya, Manger. Nah, setelah klik Oh iya iya, nanti sudah. muncul file. Oke, Oke. baru share. Nah. Siap, siap. Memang bisa diandalkan kita punya teman yang satu ini. Memang Pak Arif ini laki-laki jadi memang dia. Jadi kasih tahu orang ya rahasia itu Bu ya. Iya, sudah Iya. kelihatan, Bu? Sudah dong. Silakan silakan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan rencana aktualisasi saya, di mana di sini tertera unit kerja saya RSUD Pratama Tambuh. Isu yang diangkat rendahnya pemanfaatan layanan persalinan oleh ibu hamil, risiko tinggi di RSUD Pratama Tambuh. Gagasan pemecahan masalahnya yaitu meningkatkan pemanfaatan layanan persalinan melalui media edukasi pada kelas ibu hamil risiko tinggi di RSUD Pratama Tambuh. Adapun kegiatan saya, yang pertama melakukan pendataan jumlah kasus persalinan yang beresiko tinggi di RSUD Pratama Tambuh, dan tahapan kegiatan saya yang pertama melakukan konsultasi kepada Direktur RSUD Pratama Tambuh dan koordinasi bersama Kepala Ruang Bersalin untuk melakukan pendataan, di mana keterkaitan substansi mata pelatihan ini pada nilai berakhlak saya mengkaitkan pada nilai akuntabel, di mana saya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan disiplin serta berintegritas tinggi, di mana pada saat saya melakukan penelitian, melakukan penjumlahan pendataan, saya melakukan tugas dengan jujur, tidak menambah datanya, bertanggung jawab dengan data yang saya dapatkan, serta disiplin sesuai waktu yang saya telah tentukan bersama dengan Kepala Ruangan dan Direktur RSUD Pratama Tambuh. Adapun nilai kedua yang saya kaitkan yaitu nilai Aktualisasikan ya, saya aktualisasikan. Saya aktualisasikan pada nilai kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, di mana saya melakukan pendataan dengan yang melakukan kualitas yang terbaik, seperti itu Ibu. Oke, thank you. Bisa di stop share. Ya Bu. Ya, Bu Hardianti bisa di stop share. Aman ya teman-teman. Jadi Ibu Rina, Ibu Hardianti tadi sudah memberikan contoh. Mudah-mudahan semua kita bisa nyaris seperti itu. Atau bahkan lebih dari itu. Bisa ya? Yang penting kalian harus pahami ada 3 kode perilaku di setiap nilai. Itu bolehlah kalian sebutkan sedikit untuk menjadi rujukan dari aktivitas yang kalian aktualisasikan nilai di dalamnya. Bisa ya? Jadi tadi pada tahap ini saya mengaktualisasikan nilai ini, yaitu apa? Kode perilakunya. Di mana saya begini gitu. Kalau sudah lengkap, kalimatnya sudah oke, tidak usah ditambahkan dengan kata kunci. Tapi kalau rasa-rasanya belum lengkap, tangkap kata kuncinya, langsung sebutkan kata kuncinya supaya kalimatnya menjadi cantik, menjadi lengkap. Ya, tapi kalaupun tidak cantik, tidak lengkap, santailah, biasa saja.
Yang penting kalian tidak terlihat gugup begitu. Bisa ya? Jadi kayak tadi Bu Rina, misalnya ada koslet-koslet sedikit, santai. Jangan karena yang merasa salah adalah kalian. Penguji itu belum tentu paham apa kesalahannya. Nanti penguji tanya lagi, baru kalian jelaskan dengan yang sudah kalian revisi begitu ya. Oh iya begini-begini. Oh kalau dia tanya, tadi bilang begini. Oh iya Pak, maaf tadi saya salah. Nah, seperti itu, santai. Jadi intinya jangan memperlihatkan kegugupan. Oke ya? Aman. Kemudian boleh contohkan Ibu Hardianti mungkin yang kebetulan masih buka slide-nya tadi. Coba keterkaitan dengan agenda 3 untuk permasalahan dan keterkaitan terhadap kegiatannya. Silakan. Tadi permasalahannya dikaitkan dengan agenda 3 ya. Coba kita tes saja dulu. Permasalahan untuk yang seluruhnya ya, permasalahan yang di APKL itu, satunya yang sudah di USG, silakan. Iya. Ini sesuai Bu, saya masukkan sesuai kegiatan Bu yang saya kaitkan dengan agenda 3. Kegiatan dikaitkan dengan agenda 3, Ya. juga permasalahan dikaitkan dengan agenda 3. Seperti itu. Jadi silahkan baca aja dulu yang kegiatan, sebentar bacakan yang tahapan yang ini ya, yang masalahnya ya. Silakan. Iya Bu. Yang pertama tadi saya melakukan konsultasi, itu tahapan kegiatan saya yang pertama, melakukan konsultasi kepada direktur. Kemudian yang kedua, kegiatan saya melakukan pengumpulan data, karena tadi saya sudah memohon izin kepada direktur untuk melakukan pengumpulan data, maka yang kedua ini saya melakukan kegiatannya untuk melakukan pengumpulan data. Langsung saja Bu, langsung nanti tahapan-tahapan saja. Coba langsung kaitkan dengan agenda 3. Adapun dari seluruh kegiatan saya mengaitkan dengan agenda 3, yaitu masuk pada manajemen ASN, di mana melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kedinasan. Adapun seluruh kegiatan itu saya rangkum dalam manajemen ASN, yaitu saya harus berlaku jujur dalam melakukan pendataan. Kemudian saya harus cermat dalam melihat data apa saja yang saya masukkan untuk tugas saya. Serta apabila telah terakumulasi semua data itu, saya memberikan informasi yang benar, tidak berbohong, karena itu untuk kemajuan rumah sakit dan akan menjadi data saya untuk melakukan kegiatan aktualisasi. Adapun dalam saya kaitkan dengan Smart ASN, karena saya akan mendapatkan informasi atau data, saya harus menggunakan saya masukkan dalam digital etik, di mana saya tidak harus memaparkan atau menyebarkan data atau informasi pribadi milik rumah sakit, karena itu sifatnya privasi. Jadi harus saya simpan begitu, saya tidak harus share dia ke media sosial bahwa sekian jumlah kasus, sekian ternyata rumah sakit ini terdapat kasus seperti ini. Oke, makasih Bu Hardianti. Jadi tabe teman-teman, keren ya, penjelasannya sudah cukup detail. Tinggal nanti kalau teman-teman perlu ketahui, untuk penjelasan kegiatan yang terkait dengan agenda 3, itu tidak usah detail sekali seperti kita mengaktualisasikan agenda 2. Boleh ya? Ya, Bu. Jadi dia cukup kita jelaskan misalnya tadi, saya kegiatan keberapa tadi ya? Kegiatan kedua misalnya ya, kegiatan kedua terkait dengan manajemen ASN, yaitu ambil kata kuncinya manajemen ASN. Kalau tidak salah, kalian yang ngajar manajemen ASN siapa nih? Pak Muhtar. Muhtar, iya. Oh ya, oke. Jadi Pak Muhtar ada bilang ada kasih tugas mencari kata-kata kunci? Enggak, Bu. Dia cuma suruh cari kasus. Oke, siap. Jadi kalian catat saja kata kunci untuk manajemen ASN itu kalau tidak salah ada kinerja, ya, ada profesional, ada apa ya?
bisa kalian cari-cari lagi nanti, tunggu saya coba cari ya, supaya itu kata kunci sama dengan bridging ya, untuk menjembatani, untuk mengkaitkan keterkaitan itu, untuk menyambung keterkaitan itu. Ya, kalau kata kunci. Jadi biasanya saya kalau ngajar di agenda 3, saya selalu memintakan agenda 3 dan agenda 1 itu mencari kata kunci. Jadi kalau manajemen ASN boleh kompetensi, ya, profesional, kode etik, jabatan, karir atau kualifikasi yang begitu-begitu, ya. Pokoknya kalian lihat yang ada di manajemen ASN, ambil kata kuncinya. Kemudian cari lagi kata kunci untuk Smart ASN. Smart ASN kan ada skill apa tuh? Ada skill, ada culture gitu ya. Nah, yang begitu-begitu atau cari digitalisasi dan sebagainya. Bisa juga kalian ambil kode-kode profil partisipasi penegara, ya, yang profil agenda 3 kalian ini profil Smart ASN, ya. Kalian tahu kan profil Smart ASN, nasionalisme, profesionalisme, seperti itu, berkolaborasi, ya. Nah, jadi pada saat kalian mengkaitkan, tidak usah detail seperti agenda 2, cukup kayak tadi pas Ibu Hardianti punya, terkait dengan misalnya manajemen ASN, yaitu kami harus, yaitu kegiatan tersebut terkait dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, di mana kinerja, dengan adanya kegiatan tersebut, maka kinerja kami di unit kerja semakin meningkat. Seperti itu. Itu kegiatannya. Dengan Smart ASN sangat terkait, yaitu di mana kami harus memiliki di mana dengan kegiatan tersebut kami harus selalu penguatan terhadap skill apa namanya kalau kalian tuh yang apa saja 5 nilainya 4 atau 5 nilainya Smart ASN itu kompetensinya. Aduh, Pak Mutar titip apa ke kalian? Cepat-cepat. Apa yang diajarkan Pak Mutar? Yang kedudukan. Kompetensi digital, ya. Digital skill, masih ingat? Ada Bu, digital skill, digital culture, digital itu maksud saya ya. Jadi terkait dengan agenda 3 Smart ASN, yaitu digital culture misalnya, maka kami harus membudayakan gitu, atau digital skill, maka kemampuan kami atau kompetensi kami terhadap digitalisasi harus lebih mumpuni, seperti itu, akan lebih meningkat dan sebagainya. Begitu keterkaitannya. Bisa ya? Jadi tidak usah terlalu detail seperti agenda 2. Ya. Kemudian kalau keterkaitan dengan agenda permasalahan dengan agenda 3 bisa dicontohkan Ibu Hardianti? Permasalahannya tadi, silakan. Apa tadi permasalahannya? Permasalahannya ini kan Ibu mengenai tingkat rendahnya. Sudah kedengaran suaraku, Bu? Sudah. Silakan lanjutkan. Rendahnya kasus ini dengan manajemen ASN, di mana rendahnya minat masyarakat untuk melakukan persalinan ke rumah sakit RSUD di Rumah Sakit Pratama Tambu. Keterkaitannya dengan manajemen ASN berarti kurang puasnya atau rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rendahnya pelayanan di Rumah Sakit RSU Pratama Tambu. Keren, bisa ya? Ya, Bu. Oke, keren ya. Untuk semua teman-teman tolong dicermati.
permasalahan dikaitkan dengan agenda 3 itu harus negatif kalimatnya. Bisa ya? Sudah dengar tadi Ibu Hardianti, kenapa negatif? Karena kalau tidak negatif, tidak ada permasalahan tersebut. Kalau kalimatnya positif, pasti itu bukan masalah. Bisa ya? Karena terkait dengan kurang kepercayaan atau bisa saja karena kinerja kami sebagai tenaga kesehatan yang masih rendah dalam mempromosikan fasilitas-fasilitas kesehatan atau kelebihan-kelebihan atau apalah manfaat melahirkan di rumah sakit misal begitu. Ya. Jadi silahkan kalian menegatifkan kalimatnya untuk mengkaitkan dengan permasalahan. Tadi pada saat kalian mengaitkan dengan kegiatan, kalimatnya bukan negatif, positif. Begitu tadi ya Bu Hardianti ya? Nah, tinggal kalian lihat lagi biasanya bukan hanya manajemen ASN yang terkait, tetapi juga Smart ASN. Maka Smart ASN juga silahkan kalian kaitkan, ya. Di situ ada profesionalisme. Nanti cari profil Smart ASN. Juga ada misalnya bagaimana misalnya juga kalian bisa kaitkan dengan minimnya karena juga minimnya kemampuan atau minimnya digital culture, yaitu penggunaan pembudayaan promosi melalui digital sehingga masyarakat tidak menerima informasi lebih dalam tentang seperti itu ya. Biasanya kan kita tidak terlalu membudayakan, cuman sibuk di TikTok, misal tidak mempromosikan kekuatan-kekuatan kita di layanan-layanan, misalnya wah rumah sakit kami atau puskesmas kami melayani masyarakat bla 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 dengan digital ya, melalui media-media sosial. Itu kelemahannya. Jadi bisa dengan minimnya kemampuan kita dalam digital culture, yaitu membudayakan promosi-promosi melalui media-media sosial bla bla bla. Oke? Demikian ya teman-teman. Jadi sampai di sini saya sangat berharap teman-teman sebelum kita mengerjakan proposal kita, ya, sebelum saya menugaskan proposal, saya berharap teman-teman paham dulu cara mengaktualisasikan agenda 3. Mengaktualisasikan agenda 2 dan mengkaitkan agenda 3 terhadap permasalahan dan kegiatan. Bisa ya? Karena aktualisasi agenda 2 itu sangat-sangat penting, itu akan digunakan di dalam 1 bulan kalian off campus, ya, dalam aktualisasi. Dan itu juga dibutuhkan kemampuannya akan digunakan seterusnya di sepanjang hayat dalam kehidupan pekerjaan kalian, ya. Jadi itu dikuatkan, setelah itu dikuatkan, kemudian kita bisa sama-sama membuat rancangan rancangan aktualisasi kita. Oke? Oh ya, ini ada Pak Mukmin, ada Ibu Dian. Selamat datang Pak Mukmin. Masya Allah, kita didampingi oleh pokoknya. Terima kasih Bu Dewi. Masya Allah. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Aduh, ini Bu Dian juga lagi di perjalanan Bu Dian ya. Lagi antri bensin Bu. Oh ya, baiklah. Yang penting jangan terlalu dekat, baru masih aktif HP-nya ya. Iya. Sip. Oke deh, Pak Mumin saya lanjut, Bu Dian saya lanjut. Yeah. Jadi teman-teman, tadi ya penguatannya paham dulu bagaimana mengaktualisasikan nilai agenda 2-nya, paham mengkaitkan dengan agenda 3. Karena itu nanti pas ujian itu akan ditanyain. Bagaimana aktualisasi nilai agenda 2 ya terhadap tahapan-tahapan kalian. Jadi nanti latihan-latihan ya di rumah. Selanjutnya saya menugaskan kepada teman-teman di di teman-teman punya room chat ya. Kalau kalian lihat, Ibu Hardianti bisa lihat room chatnya, ada di paling bawah, ada chat, dibuka, itu bisa di-download ya. Saya sudah mengirimkan sistematika rancangan, oke? Sistematika rancangan itu ya kalian gunakan untuk selanjutnya membuat rancangan kalian. Aman ya teman-teman? Jangan lupa untuk agenda 3 tadi kata kuncinya ya. Jadi
ambil kata kunci tadi kepercayaan terhadap pelayanan dan sebagainya. Keren lah. Pokoknya tadi contoh satu orang saya rasa teman-teman semua sudah paham. Tapi kalian jangan lupa melatih-latih ya, dilatih nanti kita bisa contohkan kapan-kapan di pertemuan kita lagi. Oke, sekarang saya mau siapa yang punya rancangan, kan saya sudah kasih sistematika rancangan. Sistematika ini nanti kalian masukkan rancangan kalian ke sistematika ini. Tapi saya mau lihat dulu rancangan kalian dari tugas agenda 1 ya. Bagaimana meng-APKL-kan dan seterusnya. Siapa yang sudah menyambung kayak tadi Ibu Rina punya atau Ibu Hardianti? Siapa nih di antara kalian semua yang mau memaparkan? Atau kirim ke saya. Bisa Ibu, siapa yang bisa cepat mengirim lewat WA web? Kirim ke grup atau kirim ke saya langsung, silahkan. Supaya saya langsung buka di sini. Bisa raise hand, siapa yang bisa kirim ke saya? Yang tugas 1, Ibu. Tugas yang sudah digabung-gabung, sudah jadi tugas yang tadi Hardianti baca? Ya, saya belum gabung, Ibu. Oh, belum digabung, Cinta. Oke deh, siapa yang sudah menggabung? Ibu Rina sudah gabung? Belum juga Ibu, karena yang judul kemarin kan saya rubah. Oh, Iya. Ya, betul. Iya. Oh ya, enggak apa-apa. Sekarang satu orang siapkan tugas yang ada analisisnya. Kemudian satu orang menyiapkan tugas yang cuman rancangannya. Atau Ibu Rina punya dulu ditampilkan. Ibu Yanti, Ibu Ardianti menyiapkan yang ada analisisnya ya. Menentukan permasalahan. Ya, saya hanya mau memberikan contoh umum kepada semua teman-teman. Bisa ya? Jadi ada Ibu Miranti, Pak Arifandi, Bu Yudit, Bu Tika, ya Bu Made, Bu Made. Nanti perhatikan saja dulu, ini sebagai contoh, dan contoh ini menjadi rujukan teman-teman dalam membuat rancangannya, ya. Kebetulan juga sistematika sudah saya bagikan. Silakan Bu Rina, bisa dibagikan yang tadi sudah dibacakan, yang tabel. Yang ini kan, Bu? Ya, oke. Bisa lihat dari slide satunya? Sebenarnya kalau dirimu bisa mengirimkan sama saya lebih bagus. Ibu Rina bisa kirim? Bisa, Bu, bisa. Oh, keren lah kan. Silakan, saya tunggu. Jadi, Bu. Dikirim ya, supaya saya yang buka dari sini. Jadi saya naik turun enak. Kalian bisa lihat sesuai dengan kebutuhan. Berarti Ibu Hardianti juga kirim saja sama saya supaya saya tinggal tampilkan. Saya kirim, Bu, tapi error terus, Ibu. Kenapa bisa ya? Tidak terkirim ya? Oke, buka saja di situ Ibu Rina. Saya lihat saja. Mudah-mudahan sebentar dia masuk di sini. Ya, belum masuk. Di share screen saja lagi.
Ibu saya sudah kirim. Bisa? Iya. Oh ya. Bisa, Bu. Oke, tunggu bentar ya. Yang ujungnya 2965 ya? Iya, Ibu. Oke. Saya sudah kirim Bu yang analisis. Oke. Ini ya, teman-teman. Jadi, kalau boleh, ini kelihatan ya, deskripsi. Unit kerja, puskesmas Tambu, isu kurangnya pengetahuan dan kepatuhan pasien terhadap penerapan minum obat pada. Oke, Ibu Rina, nanti kalau boleh ini, kan kalau kepatuhan, Iya, berarti pengetahuan sudah ada di dalamnya. Bisa ya? Iya. Teman-teman semua mohon perhatiannya, jadi dilihat seperti ini. Kalau kepatuhan berarti pengetahuan sudah di dalamnya, maka di sini langsung saja kurangnya kepatuhan pasien terhadap penerapan minum obat dan pada pasien TB paru. Bisa? Hilangkan saja pengetahuannya. Oke? Baik, Ibu. Oke, yang kedua, gagasan pemecahan isu. Percepatan tindak lanjut pemantauan minum obat. Tunggu sebentar. Ini tindak lanjut pemantauan minum obat ini ada ya memang tindak lanjut? Iya, Ibu, kan di Puskesmas Tambu sudah ada Ya. pemantauan minum obat. Hanya saja karena SDM-nya kurang, Ibu, jadi yang pantau itu kadang melakukan tugas yang lain begitu, Bu, tidak fokus. Oke. Oke, berarti percepatan, berarti begini, tidak usah lagi tindak lanjut, karena sudah ditahu bahwa Ibu Rina ini memang menindaklanjuti ya, tinggal saja langsung percepatan pemantauan minum obat, percepatan tindak lanjut, karena tindak lanjut ini dengan percepatan hampir sama ya, atau tindak lanjut pemantauan minum obat tapi dipercepat begitu, tetapi dilakukan percepatan. Masuk akal tidak kalau begini, percepatan pemantauan minum obat, oh tetap ya, percepatan tindak lanjut ya. Bagaimana menurut Ibu Rina? Iya, Ibu, kalau menurut saya kayaknya lebih bagus percepatan, Ibu. Bisa juga mungkin optimalisasi, hanya saja saya tidak pakai kata optimalisasi. Oke. Percepatan percepatan. Tapi kayaknya lebih bagus optimalisasi karena dia penguatan kan, peningkatan kan. Kalau percepatan itu kan percepatan, tapi bisa juga. Nantilah. Untuk percepatan tindak lanjut pemantauan minum obat silahkan pada pasien TB paru di puskesmas, ya. Tidak usah melalui sosialisasi dan pembuatan kalender ini, tidak usah. Oh, iya. Ya, Ibu. Oke, ya, langsung di puskesmas. Silakan percepatan tindak lanjut pemantauan Minum obat. boleh, karena kan tindak lanjut ini memang tindak lanjut ini kan memang kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Rina terhadap pemantauan. Kemudian dalam tindak lanjut itu dilakukan percepatan, seperti itu ya. Ya, pokoknya mainkan saja itu, yang penting tidak terlalu panjang. Kemudian kegiatan, persiapan kegiatan aktualisasi, menghubungi dan melakukan konsultasi kepada pimpinan terkait rancangan. Oke. Ini langsung melakukan konsultasi, menghubunginya tidak usah karena dianggap pada saat melakukan konsultasi sebelumnya itu sudah dihubungi dan sudah include, ya. Baik, Ibu. Ini melakukan konsultasi dengan mentor atau pimpinan boleh. Kemudian ini outputnya bukan terlaksananya konsultasi, tetapi apa namanya, kalian mendapat arahan, apa ya, ada mendapatkan arahan dan sebagainya, arahan, dukungan, ya, ininya. Selanjutnya tahap kedua, jangan menyampaikan maksud dan tujuan. Tahap ini, maksud dan tujuan ini sudah include di dalam tahap satunya.
tahap kedua nanti kita carikan ya. Kita carikan. Jadi kasih kosong dulu tahap 2, 2, kosong, 3, kosong. Mencatat saran dan masukan, kasih kosong aja dulu. Meminta surat izin pelaksanaan aktualisasi, kasih kosong. Nanti Ibu bentar ya. Analisis dampak. Mohon maaf, ini teman-teman golongan 3 atau golongan 2? Golongan 3, Ibu. Oh, tapi analisis dampak ini sudah semuanya masuk penjelasan. Begini, ini analisis dampak nanti pada saat teman-teman sudah buat laporan hasil. Jadi ini tidak usah dulu ada ya. Jadi Ibu Rina ini di save as saja, kemudian dihapus dua kolom di bawah ini. Jadi gabung saja kolom atas, kolom ini dengan kolom yang kegiatan 2-nya. Tidak usah diputus dengan adanya kolom ini. Tapi ini disimpan karena ini masuk di penjelasan di penjelasan untuk setiap kegiatan. Cuma nanti kalian tidak usah tuliskan ininya secara panjang-panjang karena hanya ditulis manajemen ASN. Nanti narasinya ini kalian lisankan saja nanti secara lisan. Karena sekarang masih tabel rancangan, tabel. Nanti kalau sudah laporan hasil, ini sudah kalian deskripsikan di laporan. Masuk menjadi deskripsi ininya. Bisa ya? Untuk semua teman-teman mohon perhatiannya. Jadi ini manajemen ASN oke, tapi masukkan saja di kolom 1, kolom kegiatan. Nanti kalau ditanyakan kenapa? Karena kegiatan konsultasi. Nah, kalau saya baca manajemen ASN ini kegiatan konsultasi pada pimpinan dengan mengedepankan etika oke. Oke, tinggal smart ASN-nya nanti bisa dicarikan ya. Misal smart ASN ini dirimu menghubungi terkait dengan digital skill atau apa, di mana pada saat memohon nanti dicarikan kalau terkait, kalau tidak ya jangan dipaksakan. Ini analisis dampak ini nanti ya, belum sekarang ya. Oke, sekarang kegiatan 2. Jadi tadi masih kosong tahapan 2-3-nya ya. Iya, sampai 4 ya, Bu. Cuman yang 1. Tahapan 3 saja, tidak usah 4. Kalau mampu bikin 4 bagus, kalau tidak 3 saja. Membentuk tim ini tidak usah karena kita kerja sendiri ya. Karena kita hanya mengaktualisasikan nilai, ini membentuk tim ini untuk diklat-diklat di atas Latsar. Jadi membentuk tim kegiatan 2 ini tidak usah ya. Tahap 2 di kegiatan 1 Bu Rina, masukkan koordinasi dengan programmer TB. Sudah dicatat? Iya. Kegiatan 1 tahap 2. Iya. Oke. Nanti outputnya mendapatkan data pasien TB gitu ya? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya kegiatan 2 menyiapkan persiapan sosialisasi ini ya? Iya, Ibu. Oke, kegiatan 2 menyiapkan media tunggu sebentar. Ini kalender pemantauan ini dibuat satu-satu atau dibuat banyak atau dibuat satu saja? 1 buat saya pegang, 1 buat ditempel di rumah pasien, Ibu. Masing-masing, ya. Oke. Berarti ini istilahnya apa ya? Bukan media informasi ya? Media pemantauan ya? Oke, berarti kegiatan 2
membuat media pemantauan minum obat. Oke, membuat media pemantauan minum obat, karena dengan materi sosialisasi juga dibuatkan, jadi membuat media pemantauan minum obat dan materi sosialisasi. Oke, tahap 1 menyiapkan materi sosialisasi. Tahap 1 merancang materi sosialisasi dan merancang kalender dan materi sosialisasi. Tahap 1 merancang kalender dan materi sosialisasi. Baru merancang ya. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, membuat materi sosialisasi, tahap 2-nya. Oke. Tahap 3, membuat kalender pemantauan minum obat. Aman? Aman, Ibu. Oke, sekarang tahap kegiatan 1 tahap 3 merancang jadwal sosialisasi. Tahap 3 kegiatan 1 ya. Iya, merancang. Merancang kalender, merancang waktu sosialisasi. Apa tadi saya bilang ya? Pokoknya begitu, merancang jadwal sosialisasi. Oke. Oke, Bu. Sekarang masuk ke kegiatan berapa sudah? 4 lagi ya? Kegiatan 3 ya? Iya, kegiatan 3, Ibu. 3. Kegiatan 3 melakukan sosialisasi. Melakukan sosialisasi langsung ya? Karena langsung di rumah pasien kan? Iya. Berarti melakukan kunjungan dan sosialisasi, begitu ya? Iya, Ibu. Jadi kegiatan 3-nya melakukan kunjungan dan sosialisasi. Pasien TB dan sebagainya. Nah, kan jadwalnya ini sudah dirancang di kegiatan 1, jadwal kunjungan. Berarti di atas itu merancang jadwal kunjungan dan sosialisasi ya. Oke, sekarang tahapannya apa ya? Memberitahu maksud dan tujuan kunjungan. Terserah lah. Boleh ini menjelaskan maksud dan tujuan, ya. Jangan memberitahu. Menjelaskan maksud dan tujuan, ganti. Nah, setelah itu melakukan sosialisasi, oke. Kemudian pemberian kalender dan petunjuk ya. Penggunaan. Iya, Bu. Petunjuk penggunaan kalender ya. Iya, sip. Selanjutnya kegiatan yang terakhir evaluasi. Dirimu mau mengevaluasi tidak? Kalau saya ini harus dievaluasi. Iya, Ibu. Kan karena kan dirimu percepatan. Mau melihat, jadi judulnya mungkin jangan percepatan lah, optimalisasi lah. Ya. Jadi juga masalahnya belum optimalnya. Kenapa? Kalau percepatan berarti percepatan itu kalau yang lambat perkembangannya dipercepat perkembangannya. Kalau ini kan bukan percepatan, tetapi penguatan, mengoptimalkan. Jadi sudah dilaksanakan, tapi mau ditingkatkan. Kan mereka sudah dipantau kan? Nah, dirimu hanya mau menguatkan pemantauan itu, menguatkan pemantauan dengan sosialisasi dan menambahkan kalender gitu. Nah, jadi bagus juga dirimu membuat supaya mau lihat peningkatan, tapi tinggal pilih ya. Mau lihat peningkatan mereka itu dengan melihat mereka minum, jadwal minumnya di kalender saja, atau mau bikin kuesioner. Misal
sebelum adanya kalender, bagaimana mereka minum obatnya? Apakah disiplin atau tidak? Setiap hari atau sering lupa? Tapi bagaimana dengan setelah adanya kalender seperti itu? Dan dibuktikan dengan kalender yang sudah diisi. Jadi kan cuma 1 bulan kalian. Berarti Iya, Bu. persiapan-persiapan ini di minggu pertama harus cepat. Jadi minggu kedua atau minggu pertama itu kalender sudah diantar ke rumah-rumah. Nanti minggu terakhir di bulan terakhir itu, minggu keempatnya misal, itu dirimu sudah melakukan pemantauan, sudah bikin kayak pertanyaan-pertanyaan untuk kuesioner. Bagaimana sebelum, jadi mau melihat testimoni mereka dengan membuktikan kalender itu terisi atau tidaknya. Gitu. Boleh Jadi kayaknya. dirimu mampu untuk datang 2 kali ke rumah penduduk? Insya Allah, Bu. Jadi itu Kan yang perlu. atau begini, Bu, kan di sana wilayah kerjanya kan ada 13 desa, Ibu. Kemarin sempat juga program RTV kasih solusi, katanya kalau ambil 1 puskesmas kan banyak, katanya coba ambil 1 desa. Memang, silakan. Jadi nanti dirimu tulis di ini pada 1 desa, jangan puskesmas, di desa apa? Pada puskesmas ini Di desa, desa apa begitu. Apa untuk pasien di desa ini gitu. Jadi 1 desa itu saja, ambil yang mungkin ada berapa pasien untuk menjadi sampel. Iya, Ibu. Ya? Iya. Jadi pasien di desa ini pada puskesmas apa? Gitu ya? Iya, Ibu. Jadi bikin evaluasi di bawahnya. Iya. Evaluasinya berarti dirimu mau bikin kuesioner atau apa dalam evaluasi? Boleh kayaknya, Bu, pakai kuesioner untuk Ya saja tuh. membandingkan. Membandingkan bagaimana mereka bertestimoni kan? Apakah Iya, lebih bagus dengan kalender? Apakah dengan ada kalender? Bagaimana dulu sebelum ada kalender? Apa yang kalian lakukan seperti apa? Seperti itu, ya? Iya. Oke, berarti kalau boleh di kegiatan apa itu yang bikin kalender, bikin di situ bikin juga kuesioner. Di Tahap berapa itu? 2 ketiga, kah? kegiatan 3 kayaknya, Bu. Atau kalau tidak, tahap itu bikin di persiapan aja. Kan persiapan kegiatan 1 tahapnya baru berapa? Kegiatan 1 tahapnya baru 1, Ibu, yang melakukan konsultasi. Iya. Dengan membuat jadwal kunjungan. Oh, iya. Oh, kugepret. Jadwal kunjungan Gante. Saya masukkan di kegiatan 3 tadi itu, Bu. Jangan, jadwal kunjungan di kegiatan 1, oke? Oke. Nah, tahap 3-nya membuat kuesioner. Sebenarnya membuat kuesioner itu tapi biarlah, nanti kan terserah penguji. Kalau dia lihat ini pindahkan, nanti terserah ya. Yang penting ada 3 tahap sudah di persiapan. Ya. Iya. Membuat kuesioner evaluasi. Oke, kegiatan evaluasi 1 menyiapkan kuesioner atau bagaimana ya? Membagikan kuesioner. 1 membagikan kuesioner. 2 menganalisis. 3 membuatkan laporan. Karena kan ceritanya dirimu itu membagikan kuesioner itu, kemudian yang kegiatan 2-nya itu mengidentifikasi kalender itu juga, menganalisis apa atau apa ya bahasanya supaya tidak terlalu mengerikan. Menganalisis, memeriksa atau memantau
Ya, jadi bikin kegiatan evaluasinya yang pertama memberikan kuesioner untuk diisi oleh itu kan. Iya. Pada saat kunjungan, tahap kedua memeriksa kalender apa, yang ketiga membandingkan atau membuat laporan. Tapi bukan laporan aktualisasi yang dibuat ya, laporan apa namanya? Perbandingan sebelum dan sesudah ada Iya, kalender. jadi laporan berarti bukan laporan aktualisasi, tetapi laporan evaluasi. Ya, karena kan dirimu mengoptimalkan. Oke? Jadi sebelum teroptimalisasi, jadi belum optimalnya sampai mengoptimalisasikan ya. Oke, nanti saja kita periksa lagi. Ini hanya sebagai contoh untuk teman-teman semua bahwa membuat tahapan dan kegiatannya seperti itu. Ya, jadi disesuaikan untuk teman yang lain. Tinggal nanti kita periksa-periksa bagaimana. Jadi teman-teman, ini dimintakan kegiatan itu ada 4, minimal 4. Ya, jadi kalau kalian buat 5 sama aja, nilainya sama dengan kalau kalian buat 4. Jangan 3, karena kalau 3 nilainya di bawah. Kalau 7 sama aja dengan 4 nilainya, ya. Oke, selanjutnya saya stop share ya. Ya, Ibu. Makasih, Bu. Terima kasih. Oh ya, Ibu Hardianti ternyata membagi di ini ya. Tunggu, di WA ada enggak Ibu Hardianti baginya? Nggak ada, Bu. Oh, di chat ya? Ya, Bu. Tapi sebelumnya itu analisis isu saya, Ibu, yang maksudnya itu yang saya buat di tahap 1, entah benarkah atau tidak itu. Ya, enggak apa-apa. Makanya kita buka sekarang untuk melihat. Oh, tunggu bentar. Jadi teman-teman, tunggu bentar ya, saya buka dulu. Teman-teman, sekarang kita lihat ini untuk teman-teman jadikan rujukan ya pembuatan isu kalian nanti. Jadi dari yang kalian identifikasi ya, mohon perhatiannya di sini. Kurangnya sosialisasi oke, kentalnya paham adat istiadat. Oke, kentalnya paham adat istiadat cerita tentang keberadaan dukun beranak. Kentalnya paham adat istiadat. Kentalnya paham adat. Atau tingginya kepercayaan penduduk terhadap dukun beranak. Mungkin seperti itu ya. Ya silakanlah, boleh begini, mainkan saja. Tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi pengetahuan masyarakat. Nah, ini kalau boleh, tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi, ini bukan masalah tapi penyebab. Yang poin 3 untuk teman-teman semua mohon perhatiannya. Jadi ini boleh seperti ini, boleh mengenai jadi kalau mau jadikan masalah ini adalah tingginya tingginya atau meningkat atau besarnya atau belum optimalnya pemahaman atau rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya resiko tinggi pada ibu hamil atau rendahnya pemahaman ibu hamil atau pengetahuan ibu hamil mengenai atau terhadap bahaya resiko tinggi gitu ya. Untuk poin 3 ini.
Jadi tidak usah dijelaskan pendidikan yang rendah, tapi langsung saja pengetahuan masyarakat Ya, Bu. atau rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya resiko ibu hamil, resiko tinggi pada ibu hamil, gitu ya? Ya, Bu. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya resiko tinggi pada ibu hamil. Kemudian rendahnya taraf ekonomi warga sehingga membuat warga berpikir untuk ke pelayanan kesehatan. Hah? Rendahnya, ini enggak usah. Boleh begini, rendahnya taraf ekonomi atau rendahnya kemampuan ekonomi warga atau rendahnya minat warga atau rendahnya minat masyarakat untuk ke pelayanan kesehatan. Ini untuk ibu hamil maksudnya ya? Iya, Ibu Bu. Hardianti untuk ibu hamil? Iya, Bu. Oh ya, berarti rendahnya pemahaman ibu hamil untuk berobat atau selain berobat apa itu namanya? Konsultasi atau memeriksa kesehatan kehamilannya ke pelayanan kesehatan. Lebih kanunya sih Bu, ini lebih ke kemampuan ekonominya Bu, kayak urus begitu. Iya, tapi kan mereka gitu. intinya kan mereka tidak ke pelayanan kesehatan, gitu kan? Oh iya, iya. Karena kalau ke taraf ekonominya nanti dirimu harus menyelesaikan taraf ekonominya, begitu. Oh, iya. Nah, ini adalah penyebab karena sudah dijelaskan, karena dirimu menjelaskan taraf ekonominya. Iya. Jadi dia termasuk penyebab masalah. Permasalahannya adalah rendahnya minat masyarakat atau warga untuk memeriksakan kesehatan kehamilannya ke pelayanan kesehatan. Ya? Iya. Jadi boleh ini dipakai, boleh tidak silahkan. Tapi intinya permasalahannya adalah kurangnya minat masyarakat ke ini. Salah satunya kenapa? Begitu pertanyaannya. Kenapa? Karena taraf ekonominya rendah, kedua karena pendidikannya rendah. Ini pendidikan kan seperti itu. Karena ini lagi pendidikan, karena pengetahuannya tentang dukun beranak sangat kental. Ini semua penyebab. Jadi silahkan balik untuk dijadikan permasalahan. Jauhnya akses jalan menuju lokasi persalinan, ini juga penyebab kenapa mereka tidak datang ke puskesmas. Gitu. Jadi kalau begini, rendahnya minat masyarakat dalam untuk mendatangi puskesmas misalnya atau berobat ke puskesmas, satu karena tingkat pendidikannya masih rendah atas pemahaman tadi kan, resiko tinggi itu, kemudian akses yang jauh, taraf ekonomi yang rendah, kentalnya pemahaman tentang dukun beranak atau seperti itu. Jadi itu penyebab sebenarnya. Ya, jadi nanti diperbaiki sedikit. Yang dirimu angkat adalah kurangnya sosialisasi nakes. Ini juga penyebab kurangnya sosialisasi. Ya, ini semua masih penyebab sayang. Kurangnya sosialisasi penyebab. Jadi sebenarnya yang dirimu mau sasar ini kan adalah, yang permasalahannya adalah rendahnya pemahaman ibu hamil ya? Iya, Bu. Pemahaman masyarakat terhadap ini resiko tinggi kan? Iya, Bu. Ya, jadi itu satu masalahnya. Jadi coret saja semua ini permasalahan yang ada ini, karena ini penyebab semua. Oh, ya, Bu. Masukkan saja satu kurangnya, sosialisasi juga penyebab ya? Iya, Bu. Tapi yang jelas adalah rendahnya yang tadi kita bahas itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang ibu hamil ke pelayanan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya resiko tinggi pada ibu hamil, satu. Yang kedua, jangan juga nih tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi, jangan. Ini bukan permasalahan. Yang kedua, apa masalah lain di sana? Misalnya rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perawatan kesehatan pada bayi yang baru lahir, misal gitu, ya. Penanganan bayi baru lahir, tadi kan ibu hamil, kemudian penanganan bayi baru lahir, kemudian misalnya rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penanganan atau bayi yang lahir cepat, usia kelahirannya lebih cepat, misal, kayak gitu, ya.
permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Oh ya Bu. Karena kalau yang ini teman-teman semua ya mohon perhatiannya, kalau seperti ini adalah penyebab-penyebab begitu. Yang tepat tadi kurangnya pengetahuan, kemudian juga nanti dibuat lagi ya. Ya, Nanti Bu. kalau di ranking kan naik ini kurangnya pengetahuan tadi ya. Ya Bu. Jadi nanti dirimu pada saat kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang resiko tinggi itu, masyarakat tentang resiko tinggi ibu hamil, mau diselesaikan dengan cara apa? Salah satunya dengan sosialisasi gitu. Iya. Nah, selanjutnya jadi nanti setelah USG ini masuk ke ini. Masih kurangnya sosialisasi, nanti diganti ya. Iya, Bu. Nah, penyebab masalah ini sayang, dia muncul bukan di sini. Dia setelah ini maka langsung masukkan penentuan penyebab masalah dengan fishbone. Oke? Nah, jadi tidak langsung ketahuan nih penyebab masalahnya ini. Karena kita masih mau fishbone-kan dulu, pakai alat dulu. Ya, Bu. Nah, setelah dapat fishbone, ini sudah dibikin fishbone-nya, baru ditaruhkan ini penyebab masalahnya apa saja. Kemudian gagasannya apa saja. Oh iya. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin saya ada bagi cara menganalisis tidak? Slide-nya Bu. Iya, saya sempat buka Ibu. Ada. Jadi di situ terakhir kan ada tabel penyebab masalah dengan gagasan-gagasannya. Ya, ada kan? Ada. Ya, itu lebih gampang melihatnya. Nah, ini juga oke, kurang optimalnya sosialisasi, berarti nanti dirimu melakukan sosialisasi, begitu ya? Iya, Bu. Tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda, oke. Kemudian menemukan akar masalah dari kurang kepedulian. Nanti bikin dulu fishbone-nya baru masukkan satu-satu. Nah, di sini kita kalau mau lihat, jadi tadi rendahnya dirimu antara yang di atas dengan ini enggak sama ya. Di sini permasalahannya rendahnya minat ibu hamil melakukan persalinan di nakes. Gua kepret lu. Gitu ya. Tadi di sana beda ya. Nah, nanti disesuaikan mana yang mau diambil. Tapi kalau untuk saya tadi, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang apa begitu. Ya. Atau ini terserah. Ini urusan dukun-dukun tadi ini berarti nih. Nah, jadi penyebabnya dirimu pilih yang mana ya? Nah, jadi silahkan ya nanti pilih untuk. Jadi kalau kita memilih di sini rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang resiko tinggi tadi kehamilan, maka itu dimasukkan di sini di kepala ikannya. Ya. Karena itu yang kita pilih dari hasil USG, dapat 1 kan? Ya. Prioritas 1. Kemudian di sini bisa pilih-pilih. Oke, demikian. Terima kasih Bu Hardianti. Ya, enggak masalah ya teman-teman. Kenapa kalau Ibu Hardianti bilang, Ibu saya salah. Enggak kenapa ya? Karena kalau kita langsung benar, nanti apa yang dipakai untuk jadi pembelajaran? Ya. Nanti susah kita belajarnya karena kita tidak tahu mana salahnya. Seperti itu. Jadi kalau kita melewati proses ada yang salah seperti itu ya itu lebih bagus. Jadi kita bisa paham, oh ya saya salah karena ini. Oke teman-teman, sampai di sini silahkan yang mau bertanya. Waktu kita kan sampai jam 9. Nah, saya menyampaikan dulu tugas. Jadi teman-teman buat aja tugasnya adalah yang pertama menyelesaikan analisisnya dulu ya. Ya, silahkan kalian selesaikan analisis. Kalau sudah mampu menyelesaikan analisis, langsung sambung dengan tabel seperti yang Ibu Rina punya tadi, yang ada kegiatan dan tahapan-tahapan. Nanti sambung lagi dengan keterkaitan dengan aktualisasi dan agenda 3. Tapi itu tidak sekaligus ceplok begitu. Kita kan punya beberapa kali pertemuan, ya. Jadi sekemampuan kalian. Saya bacakan jadwalnya. Kita kan masih ketemu tanggal 9. Kita masih ketemu tanggal 11. Ya, tanggal 14 kita rancangan evaluasi. Berdoa kita sehat-sehat
nanti di antara-antara waktu itu kita akan coaching malam. Bisa ya? Kita ambil Bisa. waktu coaching malam. Jadi saya akan ajak kalian coaching mungkin 45 menit setiap coaching malam. Yang penting beberapa dari kalian bisa tercover untuk diperiksa analisisnya, diperiksa kegiatan dan tahapannya, dan diperiksa bagaimana kalian mengaktualisasikan nilai tadi, agenda 2 dan dan agenda 3-nya. Tapi paling penting, jadi hari ini kalian kerjakan ya tugasnya tadi. Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, nanti di antara itu bisa kita coaching. Atau kalau tidak, tanggal 9 itu kita coaching lagi. Pokoknya kita lihat waktu lah. Ya, kalau makanya teman-teman diusahakan aktif, karena kita cuma 8 orang ya, jadi insya Allah bisa cepat. Tadi yang sudah saya koreksi, tapi Ibu Rina belum dikoreksi untuk analisisnya ya? Iya Ibu, soalnya Oke, yang judul yang pas tugas analisis itu kan beda Bu. Ya, oke, enggak masalah. Jadi intinya begini, intinya Ibu Rina dan Ibu Dian sudah pernah saya periksa, tinggal yang lain lagi pas pertemuan lain, teman-teman yang lain ya, mohon pokoknya dibuatlah. Nanti mana kita ketemu, kita sama-sama perbaiki, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Iya, Ibu boleh saya bertanya? Ya, silahkan. Ya, itu Bu yang analis menggunakan APKL Ibu. Bedanya yang pakai scoring sama plus minus apa ya Bu? Soalnya ada yang pakai scoring, ada yang pakai plus minus. Oke. Plus minus boleh atau contreng sama minus. Ya, contreng iya atau tidak. Bedanya sebenarnya di elaborasi lembaga administrasi negara sudah mengelaborasi itu. Jadi dimungkinkan untuk memberikan scoring dan dimungkinkan untuk memberi contreng ya atau tidak. Ya atau tidak itu sebenarnya kalau saya lebih sepakat ya atau tidak itu tadi, contreng dan garis datar. Karena dia hanya mau melihat fungsinya adalah apakah permasalahan yang kalian angkat itu sudah berkualitas atau belum? Berkualitas atau enggak permasalahan yang kalian angkat? Itu pertanyaannya. Ya, berkualitas atau enggak? Berkualitas itu dilihat dari kriteria. Ada 4 kriteria: aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Kalau dia aktual enggak? Ya, contreng. Dia aktual atau tidak? Tidak. Berarti garis. Selesai. Anda hanya menjelaskan aktual atau tidak. Tapi kalau kalian beri angka dia, aktual 5. Kemudian di masalah atau isu yang kedua, kalian taruh 7. Berarti penjelasannya bagaimana 5 dengan 7 itu? Apakah 5? Jadi kalian menjelaskan, saya men-scoring 5 untuk isu pertama, karena isu pertama itu adalah isu yang aktual di 5 tahun ke belakang, anggap. Dan saya men-scoring 7 karena yang isu itu aktual di 3 tahun ke belakang. Mungkin seperti itu. Kemudian kekalayakan. Saya men-scoring 5 karena lingkupnya dalam satu desa. Saya men-scoring 7 karena lingkupnya nasional. Terserah. Kalau saya selalu mainnya di contreng-contreng. Karena saya hanya mau menjelaskan layak dan tidak layak, kekalayakan atau tidak. Seperti itu. Tapi banyak teman-teman men-scoring. Tidak ada yang masalah. Yang penting kalau di scoring kalian paham kenapa kalian taruh angka 5, kenapa kalian taruh angka 3. Paling tidak bisa menjelaskan. Maaf ya. Begitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ibu, kalau di APKL isu yang diangkat ada minimalnya, maksimalnya, atau terserah dari kitanya mau masukkan berapa isu?
Ya, jadi terserah dari kalian mendapatkan berapa isu yang teridentifikasi. Dan tolong pada saat kalian menuliskan isu, ada data pendukung ya. Jadi hari ini tugas kalian juga mencari data pendukung. Misalnya rendahnya kelahiran, berarti ada data kelahiran yang rendah. Atau apalah yang kalian masukkan harus ada data. Kalau tidak bisa data realnya, berarti data penunjangnya. Misal Foto begitu ya, Bu? boleh foto, boleh berita, ya, boleh misalnya Bu di sana rendahnya apa ya? Misalnya Bu kurangnya masyarakat yang datang ke puskesmas. Apa datanya? Misalnya kalian tidak bisa dapatkan data absen atau jumlah orang yang datang ke puskesmas, maka masukkan saja berapa cari data orang yang ditangani oleh bidan atau pokoknya begitu-begitulah. Ya, yang tercatat datang untuk konsultasi atau datang memeriksakan kesehatan. Berarti di situ bisa dilihat, oh banyak dan orang yang datang memeriksakan kesehatan. Berarti ada kemungkinan mereka juga melahirkannya di situ, begitu. Kalau sudah sama sekali tidak ada data yang mendukungnya. Begitu ya, Bu. Tadi pertanyaannya apa ya? Saya kayaknya menjelaskan bukan sesuai pertanyaan. Bu Rina, apa pertanyaannya tadi? Isu yang diangkat Ibu ada. Oh, sebanyak-banyaknya, oh ya. Bebas, terserah. Tinggal tadi datanya harus ada, ya. Apalagi Terus, data yang diangkat untuk menjadi isu yang kita pilih. Oke? Berarti kalau misalnya data misal isu sebanyak-banyaknya yang kita dapat dimasukkan di APKL kan, terus misalnya 4, terus dimasukkan ke USG, semua isu itu juga Bu, atau 3 Tidak. saja? Terserah sesuai dengan hasil APKL-nya. Kalau yang ada yang tidak memenuhi syarat, yang tercontreng 4-4-nya ya. Kalau ada kalau umpamanya 4 Bu, saya pilih dapat isu. Kemudian ternyata yang memenuhi syarat bagus isunya atau kriteria 4 dari APKL itu masuk semua cuma 1. Maka yang tidak perlu USG lagi karena sudah 1, tinggal 1. Ini yang akan kita kerjakan. Tapi ternyata Bu, saya APKL kan 4. Yang memenuhi syarat cuma 2, harus di USG untuk mencari mana yang akan saya pilih. USG kan hanya menentukan prioritas. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, Bu Ista, Bu Dewi, silahkan. Belum terdengar, Cin. Minimal untuk tiap tahapan, berapa minimalnya Bu untuk tiap tahapan? Oke, tahapannya 3 ya dalam satu kegiatan. Oke. Nah, saya sudah kirim file sistematika rancangan ya. Nanti di-download di apa ini? Di room chat kita. Di sini ya, ada saya ini. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan dikerjakan tugasnya. Ini siapa nih? Oh ya, Ibu Dian. Silakan. Iya Bu, kemarin kan saya bilang Ibu kalau judulku masih saya mau konsul. Ya. Jadi Ibu bilang buat saja dulu rancangan aktualisasi. Jadi kemarin fixnya itu Bu diganti. Jadi saya menyesuaikan dengan judul saja Ibu, baru buat baru. Sudah diganti judulnya? Iya Bu. Diganti dengan apa permasalahannya? Permasalahannya dengan pendokumentasian swab Bu. Pencatatan di status pasien. Itu yang sudah disepakati dengan mentor ya? Iya, dengan kepala ruangan juga Bu. Oke, berarti belum optimalnya pencatatan, begitu ya? Iya. Oke, silakan. Jadi, ya, identifikasi permasalahan yang tadi ditambahkan aja 1 itu, begitu ya? Bu. Iya. Nah, tadi kan belum optimalnya pengetahuan atau rendahnya pengetahuan masyarakat kan? Iya. Nah, dan tambah dengan yang itu, nanti di APKL, USG pilih aja yang tadi. Oh iya Bu, ya. Siap. Makasih Bu. Ya? Oke, makasih. Masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kita selesaikan, kita ketemu lagi tanggal 9. Tapi kita nanti kalau ada yang mau bertanya, munculkan di grup ya, supaya teman-teman lain juga tahu infonya. Ya, penjelasannya tidak berulang.
Ya, kalau ada yang mau tanya apa atau ada yang mau pokoknya silakan tanyanya di grup. Oke, ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ibu Dian Safitri. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk rancangan aktualisasi pembimbingan rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Tabel Ibu, sepertinya waktu sudah selesai ya Iya, untuk siap. 2 JP. Ya. Kita ketemu lagi Bu di tanggal 9 9 ya? Ya. 9. Sinkronus 2 JP juga. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Kita ketemu lagi Oke, tanggal terima 9 kasih. pagi jam 10.30. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan semua. Assalamualaikum. Makasih Pak Mumin, Bu Dian. Makasih teman-teman, Kasih jaga Bu kesehatan Dewi. ya. Iya. Iya, makasih.